A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma aktsara. Karena sudah dibacakan tempo lalu, saya langsung ke maknanya. Qutilal insanu, celakalah manusia dengan segala kesibukan yang dijalaninya. Bapak dan Ibu, seperti pernah saya sering sampaikan, manusia itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan beragam nama. Dan penamaan ini menunjuk kepada penekanan atas makna-makna yang berbeda sesuai dengan fungsi hidupnya. Misal, kalau disebut bashar, bashar diartikan juga manusia. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, bashar ini sekali. Dan ini nama pertama yang disebutkan oleh Allah ketika menginfokan pada malaikat dan jin akan dicipta makhluk baru yang kelak disebut dengan manusia. Nanti ditemukan di Quran surah 15 misalnya di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni itu yang Al-Baqarah. Inni khaliqum basyara. Ingatlah, pahami, pelajari Muhammad SAW ketika Rabbmu berfirman menyampaikan pada para malaikat dan kalangan jin yang ada pada saat itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru, disebutnya bashar. Ya, kalau disebutkan bashar itu artinya manusia berdasarkan fitrah keadaan nafsunya dan penampakan kulitnya. Saya ulang ya. Berdasarkan keadaan nafsunya dan penampakan apa? Kulitnya, secara biologis maksudnya. Jadi kalau Anda nanti ingin mencari karakter kita tentang kecenderungan nafsu itu apa saja pekerjaannya? Kan sering ada kajian manajemen kolbu, mengendalikan nafsu. Nah, bagaimana cara mengendalikan kalau tidak mengenal karakter nafsunya? Kalau ingin tahu tentang nafsu, keluarkan semua ayat yang terkait dengan bashar dalam Al-Quran. Ada 36. Bashar disebutkan 35 kali, basyara ini disebutkan 1 kali. Ibu bapak keluarkan ayat-ayat ini, nanti ada nafsu yang terkait dengan makanan, ada nafsu yang terkait dengan aspek biologis, syahwat, ada nafsu yang terkait dengan materi kehidupan, ingin dapat jabatan, ya, ingin dapat makanan yang enak-enak, ingin dapat pasangan. Bagaimana cara mengelola supaya saat ingin mendapatkan itu nafsunya bisa dikendalikan? Nah, ini yang pertama. Ya, siapapun dia, kalau dia masih manusia, termasuk nabi sekalipun, itu akan punya karakteristik bashar di dalamnya, sifat basyariahnya. Ya, selain surah Yasin, kita ngaji juga Al-Kahf di hari Jumat itu kan? Ya, saat kita masuk kepada ayat-ayat terakhir, kemudian Allah menyampaikan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Ayat 109 itu, "Yuha ilayya." Ya, viralkan Muhammad, katakan aku pun bashar seperti kalian. Cuma bedanya aku bashar yang diberi wahyu. Artinya ada sifat basyariah Nabi. Karena itu Nabi menikah, Nabi makan, Nabi minum, Nabi beraktivitas. Kalau ingin cara singkat bagaimana caranya mengendalikan nafsu dan prakteknya supaya bisa diketahui jalannya, sejarahnya, polanya, dan posisinya. Sebagai suami, bagaimana menatanya. Sebagai ayah, bagaimana menatanya. Maka langsung lihat praktek kehidupan Nabi. Jelas? 1. Ada yang kedua nanti ins. Ya, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, sering dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, ini kalau ins disebutkan dalam Al-Quran, biasanya menunjuk pada karakter manusia dari 3 aspek. 1, penampakannya. Ini manusia yang memiliki karakter selalu ingin tampak, terlihat. Karena fitrahnya pun tampak, beda dengan jin yang tersembunyi. Jelas ya? Nah, jadi kalau keluar dari fitrah, itu menjadi lawan. Misal, jin tersembunyi. Kalau ada jin melakukan penampakan, nah itu jin sedang bermasalah. Karena keluar dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Nah, itu error. Paham ya? Nah, sama, manusia itu makhluk tampak. Jadi kalau sedang sembunyi-sembunyi, artinya sedang ada masalah. Enggak, ini serius. Ya, misal Anda papasan sama teman di jalan, baru kelihatan jauh, dia langsung sembunyi. Berarti punya masalah. Ya. Ibu suami pulang sembunyi-sembunyi. Ya, atau ibu buka dompet suami sembunyi-sembunyi. Atau buka WA pasangan sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan ada apa? Ada masalah. Yang kedua,
ada bawaan dasar kelembutan yang cenderung pada kebenaran dan punya sifat lembut. Ya, makanya ketika lahir kan semua orang suka baru lahir dari rahim siapapun, masya Allah lucunya, gitu kan? Pengen gendong, terus lembut. Saya belum pernah dengar ada bayi baru lahir langsung maki-maki. Ya, nggak ada itu. Ya, makanya heran kenapa manusia yang lembut ini kok tumbuh dewasa menjadi pribadi kasar? Itu pasti ada yang salah. Ya, nah yang ketiga ini menarik juga. Disebutkan dengan sifat ins, menunjukkan sifat harmoni di dalamnya. Ya, cenderung kepada nilai-nilai kebaikan yang bersifat kolektif dan gak bisa hidup sendirian. Ketika sifat ins yang ketiga ini dipraktekkan, maka berubah maknanya menjadi nas namanya. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang pertama, dia senang eksis, tampak, terlihat. Yang kedua, punya sifat kelembutan. Yang ketiga, dia cenderung untuk berkawan, berkoloni. Ketika dia berkawan, berkoloni dengan sifat sosial, berubah jadi kata yang ketiga namanya apa? An-nas. Nah, karena itu mohon maaf sekali, coba dievaluasi sampai hari ini, dari sekian makna kemanusiaan kita, berapa sebagian yang bergeser, yang harus dikembalikan lagi. Baik. 4. Menunjuk kepada asal keturunan secara genealogi, yang semua tersambung ke Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi, antum nih keturunan Nabi itu. Nabi Adam, ya, sama kita semua. Nyambungnya ke Nabi Adam semua. Ya, dan semua yang tersambung ke Nabi Adam itu disebut dengan Bani Adam. Apa namanya? Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, karena Nabi Adam ini, kenapa itu penting disebutkan? Karena nanti ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa, serta keturunannya. Lalu diberikan pelatihan pada Nabi Adam sebelum bertugas di dunia. Dikenalkan. Ini nanti lawannya ini ya, karakter lawanmu begini. Jangan sampai nanti kalau dibisiki caranya begini, engkau tergoda. Nanti hidupmu, tugasmu seperti ini ya, jalannya seperti ini. Diberi pelatihan di surga sebentar, sementara waktu, baru diturunkan ke bumi untuk bertugas sebagai khalifah. Nah, kenapa penting kita mengeluarkan 7 ayat ini tentang Bani Adam? Untuk belajar bagaimana cara kita menjalani hidup ini, supaya tahu kesimpulan cepatnya tentang kenapa kita lahir, kenapa ada di bumi, apa kemudian yang diajarkan bapak moyang kita sebelumnya? Karena bapak moyang kita nanti berikan pesan. Ya, dan menariknya pesan itu dituangkannya di surah ke-7. Ya. Ketika Nabi Adam memberikan pesan dan diabadikan dalam Al-Quran, Allah kemudian memberikan penekanan di dalamnya. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, semua tanpa kecuali, berjalanlah punya agenda yang baik di muka bumi, jangan sampai terjebak oleh tipu daya setan, seperti pernah dulu kakek moyangmu, bapakmu, ya, dan nenek moyangmu, yaitu Adam dan Hawa, pernah kemudian diizinkan oleh Allah mendapatkan ujian tergelincir akibat godaan setan itu untuk diperkenalkan begini cara menggodanya dan begini cara kembalinya. Mudah bagi Allah untuk menjaga Adam tidak tergoda karena Adam terpilih Nabi. Dari mana dalilnya kalau Adam terpilih? Di Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Tapi kenapa Adam bisa digoda setan? Diizinkan oleh Allah supaya mengajarkan nanti pada anak cucunya yang bukan nabi bagaimana caranya taubat ketika tergoda. Paham? Nah, itulah sebabnya kenapa nanti diturunkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, kenapa kalimat itu turun? Karena Nabi punya fitrah kenabian. Namanya maksum. Dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalaupun terlihat salah, sebetulnya bukan salah sepenuhnya. Tapi nanti pelajaran bagi umat yang bukan Nabi, yang tidak punya fitrah kenabian. Tidak terjaga dari salah. Ketika salah, ingin kembali jadi soleh, jalannya bagaimana? Kalau tidak ditunjukkan jenis kesalahannya, dia tidak tahu cara tobatnya. Maka di Al-Baqarah ayat 37 keluar kalimat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka dapat kemudian tuntunan kalimat taubat supaya menuntun hamba kembali pada jalan yang benar. Nanti ada misalnya kesalahan dalam hal ibadah. Ya, baik itu yang tidak disengaja ataupun memang terjebak kesalahan sehingga meninggalkan ibadah. Nih, saya ambil contoh begini. Subuh jam berapa tadi? Lihat sini, jangan lihat sana. 4.45. Ya? Subuh 4.45, bangun 5.44. Dengan? Lewat tidak waktunya? Lewat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bangun 5.44, bahkan bangun jam 10, masih ada nggak waktu sholatnya? Tahu nggak cara menunaikannya?
Kalau tidak pernah ada kejadian begitu dan tidak dituntun, bagaimana cara menunaikannya? Sebagian akan menyimpulkan, ya lewat subuh nggak dapat deh. Ya kan? Ya kan? Nggak apa-apa. Walaupun nggak dapat subuh, aku akan pastikan dapat zuhur. Ini misal ya. Nah, tapi kalau dia nggak sholat subuh, tetap dia salah. Jelas? Maka diizinkanlah Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali tertidur. Walaupun secara ikhtiar Nabi mengatakan, Bilal jaga. Ya Rasulullah, aku ikut tidur. Nanti kesiangan. Ya Rasulullah, aku akan bangun. Siap. Ya? Rupanya begitu kemudian matahari bersinar terang, semua ketiduran. Ya? Nah, akhirnya baru sadar terbangun kena sinar matahari. Hal pertama yang komentar Nabi langsung komen pertama kali, yang keluar adalah menyoal Bilal. Celaka kamu Bilal katanya. Nah, itu sisi kemanusiaannya. Jelas? Tapi lalu kemudian apa yang terjadi? Semua berwudu, kemudian qomat saat itu, ya. Lalu kemudian menunaikan sholat. Barulah keluar tuntunan, kalau ada orang bangun pun kesiangan, maka sholatlah di waktu dia bangun itu. Paham? Nah. Kemudian yang kelima, nah ini jauh-jauh tadi nerangkan, mau yang kelima ini. Insan. Insan itu adalah nama yang melekat pada manusia dengan segala kesibukan aktivitasnya. Jadi gambaran singkatnya, dalam satu hari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu umumnya 24 jam. Saya sebut 24 jam ini sebagai waktu umum karena kita tidak tahu di antara kita dari 24 jam ini di jam yang mana kita kembali kepada Allah. Dari 24 jam ini, saya, Anda, kita, Bapak dan Ibu, kita semua kan punya kegiatan kan? Ya kan? Yang bagus itu direncanakan. Dibuat agendanya. Jam sekian saya kerjakan apa, jam sekian saya kerjakan apa. Itu nanti di antara petunjuknya ada di Al-Quran, misalnya surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kemudian ditafsir di Quran surah 94 Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab. Kalau tugas satu selesai, rencanakan yang kemudian. Nah, paling bagus sebelum tidur disiapkan dulu. Besok mau mengerjakan apa, siapkan apa. Nanti bangun, direview agenda itu, disiapkan bukan hanya dunianya, tapi nanti juga aspek akhiratnya. Allah ridha tidak, tersusun tidak agendanya. Nanti kalau ini dikerjakan, pertaruhan dunianya bagaimana, konsekuensi akhiratnya seperti apa. Saya kalau mengerjakan ini, kalau saya meninggal, kira-kira saya ke surga atau ke neraka. Jadi kalau berpikirnya sampai ke situ, pekerjaannya terjaga. Anda mau kerja, mau mengerjakan proyek, saat yang sama ada tawaran korupsi. Bangun tidur sampai dipikirkan, kalau saya terima sogokan, terus saya meninggal, kira-kira ke surga enggak gitu. Ya, karena itu kalau Anda baca di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, rawinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu Nabi langsung mengajarkan saat bangun kita mereview itu melihat, mengecek, mengulang tuntunan berkehidupan yang secara singkat dibacakan dari Ali Imran Quran surah 3 ayat 190 sampai ayat 200. 11 ayat. Ya, dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Perhatikan, ada zikir, ada fikir. Orang Islam tuh nggak bisa zikir saja. Bahkan zikir pun harus dengan fikir. Ya, kalau zikir tidak pakai fikir, nanti hilang makna zikirnya. Sambil difikirkan, sambil dipahami artinya. Contoh, maaf ya, sholat itu ada yang zikir saja, ada yang zikir dan fikir. Yang zikir saja apa diantaranya? Orang yang hanya sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Nah, orang yang seperti itu, kalau benar sholatnya sesuai rukun dan syaratnya, dia mendapat pahala dalam sholatnya, tapi tidak mendapatkan keberkahan manfaat sholat untuk kehidupan dunianya. Contoh, Allahu Akbar, dari mulai takbir, dibuka dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullah, ditutup dengan salam. 2 rakaat sholat subuh, selesai. Dia tidak paham artinya. Dia ikhlas tunaikan, dia tunaikan dengan berjamaah misalnya, dia dapat pahala 10 kali 27. Selesai. Tapi ketika dia pahami artinya, dari mulai berdiri, kenapa berdirinya begini? Kenapa kakinya selebar bahu? Kenapa takbirnya begini? Nanti ada ilmu yang menjelaskan tentang makna ini, namanya ilmu hikmah. Ya, jadi nanti ibadah itu mesti dikerjakan dengan dalil. Jelas? Satu, ada dalil dulu tuh. Kalau yang maqdah, lihat dalil itu praktek contohnya. Jelas? Jadi nanti ada dalil, ada cara.
Nah, yang ketiga, yang tertinggi, ada hikmah menjelaskan kenapa bacaannya ini, kenapa caranya begitu. Nah, inilah fungsi Nabi mengajarkan itu semua. Ya, di mana ditemukannya? Yang standar di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika, dalil. Wa yu'allimuhumul kitaba, cara. Wal hikmah, menjelaskan maknanya. Allahu Akbar. Apa dalilnya takbir angkat tangan? Oh, dalilnya misal ditemukan di hadis Nabi di Abu Daud. Sambil dia mengangkat tangannya, rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi di Al-Bukhari, fayaqulu Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Angkat sejajar dengan bahu. Atau kalau di Ibnu Majah, sejajar dengan daun telinga, sambil berkata Allahu Akbar. Nanti di ilmu hikmah dijelaskan kenapa tangannya diangkat begini. Ya, dan ini ada ilmunya dan ada kitabnya. Ya, misal Nadharat fi Ma'anis Shalah, Asrarus Shalah, ada banyak kitab. Saya waktu mengkaji fikih salat, saya kumpulkan kitab-kitab terkait dengan makna itu. Angkat tangan, di antara maknanya buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan dirimu pada Allah. Jadi kalau mau salat, dunia buang ke belakang. Yang jadi masalah ketika salat, dunia masih di bawah. Makanya kenapa terjadi seringkali lisannya Allahu Akbar, tapi yang terjadi di pikiran itu kredit Hu Akbar. Ya, sendal Hu Akbar, jemuran Hu Akbar. Jadi ketika tangannya ngangkat, lisannya Allahu Akbar, pikirannya masih proyek. Karena itu takbir bisa digagalkan dengan suara panggilan telepon. Anda bayangkan tuh, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, itu bisa di cancel takbirnya tuh. Jadi masalah. Makanya orang-orang yang paham ini, sebelum dia sholat, dia cancel dunianya dulu. Dia matikan dulu, ya kan? Selesaikan dulu, dia off-kan dulu, baru takbir buang dunia ke belakang. Dan ini ada maknanya lagi, kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri, kenapa kemudian diletakkan di sini, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksudkan, kembali lagi ke sini, ya, ada orang Islam itu, ciri pertamanya, dia berzikir dan berpikir. Dan pikirannya dituangkan dalam bentuk agenda. Makanya kenapa salat pertama disebut dengan subuh. Saya pernah sampaikan di seringkali, dari kata asbah, yang diantara maknanya adalah sesuatu yang tersusun dengan rapi, agenda yang siap dieksekusi. Jadi idealnya begini, bangun tidur, agenda disiapkan, berdoa sama Allah, dibawa dalam sholat, dalam sujud itulah kita minta kemudahan pada Allah, supaya agenda yang kita siapkan itu diridhoi, diberkahi, dilindungi, dan dimudahkan oleh Allah. Idealnya begitu konsepnya. Pertanyaannya, apakah setiap yang bangun itu sudah punya agenda yang terukur? Teman-teman yang kuliah, ya kan? Bapak-bapak yang kerja dan sebagainya, sehari itu mau kerjakan apa saja. Jadi dasarnya begini, sebetulnya standarnya orang Islam tuh nggak boleh, ya, nggak boleh di sini bukan masalah pahala dan dosa, ya, bukan halal haram, tapi standar menjadi pribadi Muslim itu sebetulnya nggak boleh kalau ditanya jam 9 di mana, ya lihat ntar aja deh. Ya, dia terukur tuh. Nah, dari segala ukuran agenda ini, jadilah kemudian kegiatan, dari kegiatan ini menjadi kesibukan. Nah, kegiatan yang kemudian dikerjakan sehingga menjadi kesibukan itu yang disebut dengan nama insan. Utilal insanu, apa kaitan dengan ayat? Celaka manusia itu dengan segala kesibukannya, ma'akfarah, yang menjadikan kesibukan itu begitu ingkar. Iya, karena kesibukannya dengan perintah dan ketaatannya kepada Allah. Jadi ada kesibukan-kesibukan yang dikerjakan itu, saat dilakukan, dia merasa sibuk dan ingkar terhadap perintah Allah. Menyalahi ketentuan Allah. Pertanyaan dasarnya begini, kok bisa sih kesibukan kamu itu menyalahi ketentuanku? Kamu siapa sih? Bahasa pendeknya gini, so sibuk. Yuk kita turunkan 3 aja yang pokok perintah Allah. Ibadah, muamalah. Yang paling berbahaya, akidah. Ini saya letakkan di akhir karena ini puncak tertingginya. Ada kesibukan yang menyalahi ketentuan ibadah. Awas, hati-hati. Contoh, yang paling pokok, sholat. Ya. Tingkat pertama, ada orang yang saking merasa sibuknya, sholat itu tidak menjadi prioritas. Masih sholat, tapi sedikit. Kalau lagi pengen, sholat. Kalau enggak. Pas gitu. Pas pengen, sholat. Pas enggak pengen, tidak. Nah, sholatnya pun dibawa untuk memenuhi kebutuhan kesibukannya.
Kalau ada kepentingan kesibukan, dia sholat. Kalau tidak ada kepentingan kesibukan, dia nggak sholat. Misal, ini bahasa Quran ya, bisa. Ada sholat untuk kepentingan pencitraan misalnya. Anda harus hati-hati ya, jangan sembarangan potong video nih. Ini saya lagi betul-betul jelaskan Quran nih. Ganti bahasanya, menarik perhatian. Lagi musimnya, ya. Misal nih, kalau kedudukan musim-musim pemilu, tuh kan? Kalau lagi pengen nikah nyari perhatian mertua gitu kan, sama aja sebetulnya. Ya, yang mahasiswa nyari perhatian dosen karena dosennya yang ini lagi seneng ke masjid cari perhatian. Jadi intinya begini, dia sholat itu karena hanya ingin dilekatkan kepada kesibukannya. Kalau nggak ada kesibukan yang mengharuskan dia sholat, dia nggak sholat. Dia pakai jilbab itu memang lagi perlu aja. Kalau nggak ada perlu dalam kesibukannya, dia nggak pakai jilbab. Itu untuk perbandingannya. Maka turun ayat, fawailul lil musallin. Celaka orang sholat itu. Kok ada orang sholat celaka? Tapi jangan dipotong. Memotong itu jadi masalah. Potong video aja jadi masalah, apalagi motong ayat. Ya? Siapa yang dimaksud orang sholat celaka ini? Teruskan. Alladzina hum an salatihim, yang lalai dalam penunaian sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, karena ini ingin dilihat. Ria itu karena ria adalah ingin dilihat makhluk, mencari perhatian makhluk. Mencari perhatian Allah namanya ihsan. Ihsan mencari perhatian Allah, ingin dilihat oleh Allah ibadahnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah merasa diawasi Allah walaupun kau tak melihatnya, tapi engkau ingin mendapatkan perhatian Allah, merasa dilihat Allah. Lawannya ria, merasa dilihat makhluk. Jadi kepentingan sholatnya ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat Tuhan. Jelas? Ya, ini yang kita sebut tadi mencari perhatian apa? Makhluk. Ya, semua, bukan hanya sholat saja. Karena itu sholatnya menjadi terbatas. Nah, sifat ini yang ditegaskan oleh Quran menjadi karakter nifak namanya. Orangnya munafik. Ya, hanya membawa kepentingan dirinya saja. Ya, nifak orangnya apa? Nah, dari mana bisa disimpulkan sholatnya sedikit? Kalau lagi butuh saja. Nanti ada di An-Nisa, di ayat berapa? 142. Quran, surat 4, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguh tanamkan dalam hatimu, jangan sampai terjadi pada dirimu sifat nifak yang melekat pada orang yang menjadi munafik, memiliki ciri dalam ibadah. Apa di antara cirinya? Dia berusaha melakukan kamuflase, tipu-tipu terhadap Allah dalam ibadah. Ya, bagaimana cara prakteknya? Dia membawa kepentingan ibadah hanya untuk memenangkan urusan dunianya saja. Kadang-kadang dia terlihat sholat, tapi sholatnya tipu-tipu hanya untuk cari perhatian supaya manusia lihat dia sholat. Maka manusia memberikan perhatian kepadanya. Oh, soleh juga ternyata, bapak ini sholat, bapak ini begini. Tapi motivasinya bukan untuk memenuhi kewajiban ibadah, hanya untuk memenuhi kebutuhan kesibukannya. Dan dengan itu tertarik kepada kepentingan nafsunya. Maka disoal oleh Al-Quran, Qutilal insanu ma akfarah. Apa sih kesibukanmu itu? Sampai engkau menggadaikan ibadah demi kepentingan duniamu. Ya, jelas di sini? Iya, sini dulu sebelum kita teruskan ayatnya. Nah ini tingkat pertama, masih sholat, tapi sholatnya lalai karena kesibukan. Tingkat kedua, ada yang bahkan sudah nggak sholat karena merasa sibuk. Masya Allah, sibuk kerja, sibuk proyek, sibuk ini, nggak sholat. Nanti ini dikonfirmasi. Kalau ada ayatnya, berarti terjadi dalam kehidupan. Nah, ditemukan di Quran surah Al-Mudaththir. Surah keberapa? 74, ayat ke-42. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ada orang yang di akhirat dikonfirmasi, kamu kok kenapa bisa ke neraka? Padahal kamu itu begitu populer saat di dunia. Kamu itu begitu dikenal saat di dunia. Kamu itu begitu terhormat di dunia. Malaikat nanya. Nanyanya ini ada nilai perendahan di dalamnya. Hei, orang yang terhormat, orang hebat saat di dunia, kok bisa ke neraka? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Perhatikan, jawaban cepat langsung mengkonfirmasi. Karena itu nunnya dibuang. Asalnya lam nakun. Nunnya dibuang
untuk memberikan pernyataan cepat bernada penyesalan. Kenapa dulu saya nggak lakukan ini? Lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Kami menyesal kenapa dulu saya nggak sholat. Nah, ya, jadi hati-hati. Itu disoal oleh Allah. Kutilal insanu. Apa sih kesibukannya? Sehingga dengan sibuk itu menjadikan dia meninggalkan sholat. Sesibuk apa sih engkau sehingga lupa dengan sholat? Ketika ayat ini turun, dia tidak turun mandiri. Nanti membawa celah pintu terbuka lagi untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Jadi informasi ini disampaikan untuk membangun kesadaran supaya yang sholat pertahankan sholatnya, yang belum masuk kepada bab sholat, kerjakan sholatnya karena pintu hidayah masuk. Begitu hidayah diambil, ya, kemudian amal dikerjakan, ditutup kemudian dosa-dosa yang dulu, dibuka lembaran baru, dihapuskan yang dulu, dibuka yang baru. Itulah indahnya Islam. Jadi ada kesibukan yang mempengaruhi sisi ibadah. 1. 2. Halo, kenapa diam begini? Tenang ya, tenang. Jadi kalau kita terpilih mendengar, itu artinya kasih sayang Allah. Kalau kita masuk pada bab ini, segera kita kembali. Maka ketika kita kembali, ditutup yang telah lalu, dihapuskan, dibuka lembaran baru. Kalau kita berhati-hati, jaga apa yang disampaikan ini, kerjakan minimal sampai akhir hayat kehidupan kita. Ibadah, muamalah. Muamalah itu hubungan dengan makhluk umumnya. Contoh, maaf ya, maaf. Mata ini diperintahkannya apa? Saya sudah sering sampaikan, untuk melihat yang baik. Lisan diperintahkannya dengan apa? Bicara yang baik. Ingat baik-baik ya, ingat. Perintah itu disandingkan dengan iman. Kullil mu'minina, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati, perempuan imannya dulu. Yaghuddna min absarihinna. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Artinya apa? Ada bab muamalah yang saat dilanggar mempertaruhkan keadaan iman. Kalau ini dikerjakan, hati-hati, dengan baik, pertanda imannya kuat. Kalau menyalahi ketentuan ini, berarti ada yang salah dalam imannya. Ada yang lemah, ada yang perlu diperbaiki. Paham sampai sini? Yuk, kita terapkan misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang merasa punya iman, jangan saling mencela. Jangan bikin gosip, jangan bikin hoax. Jangan menjelek-jelekan orang. Pertanyaan saya, ada nggak dalam interaksi kehidupan kita yang karena kesibukan kita beraktivitas, ya, boleh jadi ada peluang mencela orang lain. Bahkan sekarang bisa terjadi, orang yang sibuk ngaji pun bisa mencela. Ini saya agak menyayangkan ini. Ya, karena yang dikajinya Al-Quran, Al-Quran memerintahkan dengan A, dia bergeser ke B. Karena yang dikajinya hadis, hadis memerintahkan A, dia bergeser ke B. Maka ditanya balik oleh Al-Quran, kamu apa sih kesibukanmu itu sehingga dengan sibuk kamu melanggar perintah muamalah? Ya, kata Quran jangan menipu, ya nipu. Kata Quran jangan mencuri, jangan korupsi, dia korupsi. Dia mencuri. Jangan saling menjelekkan, dia menjelekkan. Berarti ada ayat yang bergeser. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertamanya adalah hati-hati. Kalau kita gabungkan ini, buatlah kesibukan yang tidak melanggar ketentuan Allah. Toh tidak akan mengurangi rizki. Apa dengan Anda pikir Anda bekerja, dapat kelihatannya banyak sampai 1 T dengan meninggalkan sholat, rizki Anda akan bertambah? Tidak. Rizki itu Allah telah tetapkan kadarnya sesuai dengan batas usia kita, tidak dipengaruhi dengan pekerjaan kita. Ikhtiar itu hanya wasilah supaya rizki turun. Tapi kalau Anda bekerja apapun dengan cara yang baik, turunnya segitu juga. Nanti berkahnya datang. Tapi kalau Anda kerjakan dengan cara yang tidak baik, turunnya pun segitu, cuma berkahnya hilang, yang datang dosanya. Contoh, jangan kita lah. Ada orang korupsi misalnya. Sampai 1 T. Tapi ketetapan Allah, rizki dia selama hidup hanya 1 miliar misalnya. Maka apa yang terjadi? Yang dia dapatkan, yang dia konsumsi akan 1 miliar saja sampai meninggal. 999 miliarnya, itu hanya kumpulan dosa yang dia kumpulkan dalam hidupnya. Ini saya tanya sama Bapak Ibu, kalaupun dapat 1 triliun haram, emang makannya sehari jadi 100 kali? Yang dimakan kan punya batasan juga. Yang diminum punya batasan juga. Anda walaupun mau pakai perhiasan emas, misalnya kalung 100 kilo gitu kan, bisa mau dipakai, kan? Tetap saja yang dikonsumsi itu sesuai dengan batas rezekinya. Ya, jadi
saya ingin berbagi untuk kita semuanya, udah ikuti aturan Allah saja. Kalau cari pekerjaan yang kira-kira dengan melamar kerja kehilangan sholat, nggak usah diambil. Ya, karena Anda cari pekerjaan apapun dengan sholat, rezeki turun juga. Cuma resikonya ketika meninggal, nah ini, ada hal berat yang akan dihadapi. Paham sampai sini? Oke, yang ketiga yang berbahaya ini. Kalau zaman semakin berubah, maksiat semakin banyak, resikonya bukan hanya ibadah dan muamalah lagi, tapi kehilangan akidah. Coba, saya tanya nih, Anda yang sedang cari kerja, dapat peluang pekerjaan, tawaran. Gajinya besar mas di sini, 1 miliar, cuman pindah agama. Nih ya, pilih ya. Tapi saya dari awal bilang, tidak ada pilihan ketiga. Anda melamar kerja, dapat 1 juta, bisa sholat, tapi ada tawaran kedua, 1 miliar, pindah akidah, murtad. Pilih mana? 1 miliar murtad atau 1 juta sholat? Sekarang terjadi untuk jaga toko aja, dia mau kehilangan Jumat itu. Hati-hati. Nah ini yang dimaksudkan. Ditanya balik oleh Allah, Qutilal insanu ma akfara. Kok bisa kufur, bisa ingkar? Apa sih kesibukan yang kau kerjakan? Atau pada akhirnya engkau meninggal juga gitu. Aku sudah siapkan rezeki untukmu, sudah bukakan jalan untuk mencarinya, engkau tinggal kerjakan saja. Dan kenapa kemudian engkau merasa sibuk dengan bergeser pada ketentuanku? Itu pertanyaan pertama tuh. Jadi Allah mengkonfirmasi, tapi setelah itu indah, mengembalikan pada fitrah dengan cara yang lembut. Ditanya balik dulu untuk berpikir, dibalikan lagi, dibimbing caranya untuk kembali. Itu luar biasanya. Paham sampai sini? Baik. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Dibalikin lagi. Setelah merasa besar dan hebat itu, coba deh kamu ingat-ingat lagi. Dari apa sih kamu diciptakan? Ya. Min nutfatin khalaqah. Kamu ini kan sesungguhnya dari dasar yang kecil, yang terpancar, yang kecil, bahkan terhinakan. Artinya orang kalau kena itu pun kecipratan pengen dibersihkan, ya, dibagusin lagi, dibersihkan kembali. Nah, kamu tercipta dari itu, tercipta dari sesuatu kecil, yang rendah. Kadang-kadang dibuat fenomena alam supaya kelihatan bahwa kita itu kecil. Ya, coba lihat yang kasus viral kemarin tuh. Nanti dari sini pasti ada orang potong nih video nih. Ya. Yang musibah di Rinjani itu. Ya kan? Orang dari drone dilihatnya horizontal, kelihatannya kan biasa ya. Di zoom kan? Tapi ketika dikembalikan kelihatan betapa kecilnya kita itu sebagai makhluk. Baru 1 gunung. Dilihat betapa besar dan curamnya keadaan. 1 gunung saja. Dan kita berdoa semoga siapapun yang hobi mendaki diselamatkan oleh Allah. Dan yang kedua yang terpenting, dia mendapat hidayah sampai kenal Allah. Kalau sampai naik ke atas gunung belum kenal Allah juga, kemana lagi dia mesti diantarkan? Ya, betul ya? Ya kan? Kalau sampai ke atas gunung, dia belum kenal Allah juga, kemana lagi mesti diantarkan? Karena ayat gunung itu di Quran, itu bersandarnya dengan ayat-ayat pengenalan pada Allah. Buka surat Fatir misalnya, di ayat ke-27. Fatir ayat ke-27. Dibukanya dengan alam taro annallaha. Apakah engkau tidak memikirkan bahwa Allah itu, ya, dari mulai menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, mengeluarkan bebuahan yang berwarna-warna, sampai kemudian menciptakan gunung-gunung. Lihat kalimatnya, menciptakan apa? Gunung-gunung. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Lihat ke ujungnya tuh. Dan di antara gunung-gunung itu Allah tetapkan, ada yang punya garis-garis putih, ada yang kemerahan, wa gharabibus sud. Ya, aneka warna itu, ada yang hitam lekat. Di hitam-hitam itu ada garis putihnya, ada yang merah-merahnya. Semua didesain itu apa? Kembali ke awal. Alam tara annallah. Apakah itu belum bisa membuat akalmu berpikir bahwa engkau bisa mengenal Allah dengan ciptaan itu? Engkau kecil ketika naik gunung. Ditanya balik, yang menciptakan gunung itu siapa? Yang membuat engkau kecil itu siapa? Ya, ayat Quran itu sampai sebegitunya. Orang ke lautan ada ayat turun tentang laut, orang ke gunung ada ayat turun tentang gunung. Pada akhirnya ditanya, sampai engkau ke titik itu dan merasa kecil, pernah enggak dalam akalmu bertanya, siapa yang menciptakan yang besar ini dan menjadikan aku kecil seperti ini?
Turun kesimpulannya, pasti ada di luar batas kemampuan manusia. Di luar makhluk ini. Ketemulah kemudian ke Allah. Turun ayat, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfah. Kamu itu kecil. Dibandingkan dengan gunung masih besar gunung. Dibandingkan dengan beberapa hewan masih kuat hewan. Kamu pun takut pada hewan itu. Tapi luar biasanya, kenapa? Gunung yang bisa tasbih, hewan yang bisa tasbih, engkau menyimpang. Terbuat dari apa dirimu? Terus dibalikin, sesibuk apa? Sehingga kesibukanmu itu membuat engkau lalai dalam bertasbih. Paham sampai sini?